Nama Deddy Mulyadi belakangan makin sering diperbincangkan. Gubernur terpilih Jawa Barat ini viral karena gaya belusukannya yang rutin diabadikan lewat media sosial pribadinya. Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur baru-baru ini menjulukinya sebagai gubernur konten. Tapi, apakah semua ini sekedar demi viral? Atau justru bagian dari strategi politik jangka panjang menuju Pilpres 2029? Jika benar Deddy Mulyadi berniat melenggang ke panggung nasional, berapa besar peluangnya? Patra Data mencoba membacanya mulai dari dukungan etnopolitik, kekuatan di media sosial, hingga tantangan elektabilitas nasional. Mari kita kupas. Politik Deddy Mulyadi dimulai sejak 1999, dari DPRD hingga 2 periode Bupati Purwakarta. Lalu melangkah ke DPR RI dan kini menjabat Gubernur Jawa Barat 2024 hingga 2029. Ia berhasil mengungguli 3 lawan politiknya dengan raihan suara spektakuler, 62,22% atau lebih dari 14 juta suara, mempertegas dominasinya di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Selama lebih dari 20 tahun di politik, Deddy dikenal dengan gaya belusukan, membumi, dan kuat menjaga budaya lokal. Gaya yang kerap dibandingkan dengan Jokowi di masa awalnya. Deddy Mulyadi sendiri berasal dari etnis Sunda, kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia dengan populasi lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 13% dari total penduduk nasional. Basis terkuatnya tersebar di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, 3 wilayah strategis dengan konsentrasi pemilih besar. Dari total populasi Sunda, sekitar 95,89% populasi etnis Sunda tinggal di Pulau Jawa, membentuk kekuatan elektoral yang padat dan strategis. Jika dimobilisasi penuh, ini jadi modal sosial politik besar bagi Deddy Mulyadi di level nasional. Namun, tantangannya tak mudah. Ia perlu keluar dari batas kultural lokal, membangun narasi nasional, serta memperluas dukungan lintas partai dan kelompok. Terlebih, hanya 7,56% warga Sunda usia 25 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi. Peringkat ke-9 di antara kelompok etnis besar lainnya, menuntut pendekatan politik yang membumi, inklusif, dan menyentuh realitas akar rumput. Di tengah transformasi digital, Deddy Mulyadi punya modal kuat. Ia aktif di media sosial dengan akumulasi pengikut di platform media sosial utama mencapai sekitar 19,7 juta orang, menjadi pintu besar untuk membangun elektabilitas nasional. Menurut data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2024, menunjukkan hanya 5 provinsi yang tergolong digital savvy atau melek teknologi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Bangka Belitung. Sisanya masih berada di kategori cukup, dan hanya Papua Pegunungan yang masuk kategori rendah. Ini berarti ruang untuk ekspansi pengaruh digital sangat luas, terutama di provinsi dengan penetrasi digital menengah. Lalu, statistik penggunaan media sosial di Indonesia juga menunjukkan potensi luar biasa. Menariknya, dalam konteks pemilu 2024, TikTok menjadi arena paling aktif dengan hampir 8 juta postingan dan 17,3 miliar interaksi, disusul oleh Instagram dan Twitter. Ini mengindikasikan bahwa medan pertempuran elektoral kini tidak hanya di lapangan, tetapi juga di layar smartphone jutaan para pemilih muda. Dengan gaya komunikasi yang populis, membumi, dan mudah diterima di berbagai lapisan, Deddy Mulyadi punya peluang besar untuk menjadikan media sosial sebagai mesin elektoral utama, memperluas pengaruh, menembus batas wilayah, dan membangun narasi nasional yang kuat. Namun, untuk menembus panggung nasional, lagi-lagi Deddy Mulyadi masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Meski sangat populer di Jawa Barat, elektabilitasnya di luar provinsi dinilai masih tergolong rendah. Selanjutnya, pendekatan kultural khas Sunda berisiko dianggap eksklusif oleh pemilih di luar Jawa Barat. Gagasan yang diusung pun masih dominan lokal, sementara publik nasional menanti visi besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan energi. Selain itu, infrastruktur politik Deddy belum sepenuhnya terbentuk di tingkat nasional, dan narasi kebangsaan yang inklusif masih perlu diperkuat. Dukungan partai pun belum solid. Gerindra belum memberi sinyal pasti dan partai-partai lain masih mengamati dinamika politik yang berkembang. Singkatnya, Deddy Mulyadi punya fondasi yang kuat, namun ia perlu merumuskan visi kebangsaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, memperluas jejaring politik lintas wilayah, dan membuktikan kapasitas memimpin Indonesia bukan hanya di satu provinsi. Punya tokoh atau kandidat yang ingin diulas? Tulis namanya di kolom komentar. Siapa tahu jadi bahasan kita berikutnya. Jangan lewatkan analisis politik menarik lainnya. Untuk insight yang lebih mendalam, hubungi Patra Data Research and Consulting.